Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Rohmatul Iman yang 043 dan Batia Ridho dengan NIM 070 akan menjelaskan tentang etika bernegara dalam Islam. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian etika bernegara. Kata etika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ethos dan etikos. Ethos berarti sifat, watak, kebiasaan, tempat yang biasa. Etikos berarti susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan hal baik. Secara terminologis, etika adalah ilmu tentang baik buruknya suatu perbuatan manusia, atau dalam kata lain, etika digunakan untuk meninjau perbuatan manusia dari sisi keilmuan. Istilah negara atau state berasal dari bahasa Latin, yaitu status atau statum, yang berarti menempatkan dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, dan menempatkan. Negara adalah suatu organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas, serta memiliki kewajiban untuk mensejahterakan, melindungi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa etika bernegara adalah suatu aturan yang keharusan bagi seorang warga negara untuk menjalankan aktivitasnya dalam bernegara. Untuk mencapai etika negara yang baik, maka sebagai warga negara sekaligus sebagai seorang muslim sangat penting memahami dan merealisasikan pentingnya etika dalam kehidupan bernegara, karena pada ajaran Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW memiliki misi untuk menyempurnakan akhlak mulia dan memiliki pengetahuan yang luas tentang etika, karena di setiap negara memiliki adat, suku, ras, bahasa, dan agama yang berbeda-beda. Selanjutnya saya akan menjelaskan dasar-dasar kehidupan bernegara dalam Islam. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berarti, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Dari penjelasan surat Al-Hujurat ayat 13 ini, Allah menyatakan bahwa manusia seluruhnya merupakan satu keturunan dari kakek dan nenek moyang yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Dari keturunan yang sama, kemudian Allah jadikan manusia berkembang menjadi sangat banyak, berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku. Dengan adanya perbedaan itu, Allah menghendaki supaya manusia saling mengenal, bukan saling memusuhi. Semakin dekat pengenalan kepada yang lainnya, maka semakin terbuka peluang kerjasama dan sama-sama memberikan manfaat. Oleh karena itu, dalam Islam menjadi pribadi yang baik adalah memberikan manfaat kepada orang lain, bukan hanya mencari manfaat dari orang atau memanfaatkan orang lain. Sebagaimana arti hadis Nabi, yaitu sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Selain itu, manfaat kita memberikan manfaat kepada orang lain, semuanya akan kembali untuk kebaikan dari kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, di sini saya yang akan menjelaskan. Di dalam Islam dan kitab sucinya yaitu Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat muslim kita ini untuk senantiasa memiliki akhlak yang mulia. Salah satunya termasuk dalam berbangsa dan bernegara. Namun, sebelum lebih jauh membahas tentang etika seorang muslim dalam berbangsa dan bernegara, lebih baiknya kita harus mengetahui dahulu tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, hak kita sebagai warga negara. Hak dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap warga negara
dari negaranya yang diatur dalam undang-undang. Jadi hak ini adalah sesuatu yang dapat kita peroleh dari negara yang kita diami, seperti itu teman-teman. Hak kita seorang muslim di negara Indonesia sangat banyak sekali tercantum dalam UUD 1945. Di antaranya adalah hak untuk mendapat pekerjaan yang layak, pasal 27 ayat 2, lalu ada hak untuk ikut serta dalam membela negara, pasal 27 ayat 3, hak untuk berpendapat, pasal 28, hak untuk mendapat kebebasan beragama, pasal 29, hak dalam mempertahankan dan keamanan, pasal 30 ayat 1, hak untuk mendapat pengajaran, pasal 31 ayat 1, dan hak untuk mengembangkan dan memajukan budaya, pasal 32 ayat 1, serta hak untuk mendapatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, pasal 33. Islam mengajarkan sebelum kita meminta hak yang tadi dari negara yang kita diami, sebelumnya terlebih dahulu kita harus menunaikan kewajiban kita. Nah, kewajiban warga negara adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap warga negara kita terhadap negaranya. Kewajiban kita sebagai warga negara juga tercantum dan diatur oleh Undang-Undang 1945, yaitu yang pertama, menjunjung tinggi hukum dan pemerintah tanpa terkecuali, pasal 27 ayat 1. Lalu ada kewajiban kita untuk membela negara, pasal 27 ayat 3. Dan ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, pasal 30 ayat 1. Dengan penjelasan tadi dapat dikatakan bahwa adanya hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita sebagai seorang muslim untuk menjalankan segala kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya terkait etika kita sebagai seorang muslim dalam berbangsa dan bernegara. Sebenarnya etika atau di dalam bahasa Arab akhlak dalam berwarga negara secara Islam sangat dijelaskan dan secara detail dalam ilmu fikih. Tetapi secara garis besar setidaknya ada 3 etika yang harus kita miliki sebagai seorang mukmin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dan beberapa etika ini bersifat vertikal dan horizontal, atau hablum minallah, hablum minannas, atau berhubungan dengan sesama makhluk hidup serta berhubungan dengan Allah sang pencipta seluruh alam. Di Indonesia sendiri sudah kita ketahui terdiri dari berbagai suku, ras, bangsa, dan agama. Oleh karena itu, 3 etika ini sangat kita perlukan dalam hidup secara bermasyarakat di Indonesia. Etika yang pertama yaitu menegakkan keadilan dan kebenaran. Di dalam kehidupan, kebenaran dan keadilan adalah sesuatu yang paling dicari oleh setiap manusia. Bahkan kehidupan manusia itu sendiri disebut sebagai progres atau proses dalam mencari keadilan dan kebenaran. Sering kita jumpai banyak kisah orang yang karena kejujurannya dia dapat sukses, dapat berjaya karena hanya sebuah menegakkan keadilan dan kebenaran. Islam sendiri adalah agama yang akan selalu berpihak kepada keadilan dan kebenaran. Bahkan menegakkan keadilan dan kebenaran adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim, kapan saja dan di mana saja. Karena sangat pentingnya keadilan dan kehidupan manusia, Allah sendiri teman-teman yang memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menegakkan keadilan dan kebenaran yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina lillahi syuhada'a bil qisti wala yajri mannakum syananu qaumi ala tadilu
dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam surat ini dapat kita ketahui teman-teman bahwa karena kita ini di Indonesia memiliki banyak suku, banyak ras, banyak agama, jangan sampai rasa kebencian kita terhadap salah satu suku menutupi mata kita dalam kebenaran dan keadilan. Kita harus fair, kita harus memiliki rasa toleransi yang besar agar keadilan dan kebenaran tetap tegak, yaitu cita-cita Islam selama ini. Etika kedua yang harus dimiliki seorang muslim dalam berbangsa dan bernegara yaitu menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Secara genealogis, manusia diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala dari jenis yang sama, dari nenek moyang yang sama, dan bahan yang sama, yaitu tanah. Persamaan inilah yang menjadi dasar pentingnya kita sebagai seorang muslim untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga menjadi turunannya syariat maqasidus syariah yang mencakup 5 hal, yaitu hak beragama, hifzuddin, hak untuk hidup, hifzus nafs, hak intelektual, hifzus akal, dan hak kekayaan, hifzus mal, dan yang terakhir hak keturunan atau hifzus nasl. Dan 5 hal ini turun atau muncul berdampingan dengan lahirnya seorang manusia. Jadi secara sosiologis ajaran agama Islam mengerucut pada 5 hal tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya sesuatu yang primer atau utama ini dalam kehidupan manusia, kita sebagai seorang muslim berkewajiban menegakkan nilai-nilai kemanusiaan yang 5 hal tadi dalam berbangsa dan bernegara. Dan apabila ini terwujud, maka cita-cita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan tercapai, atau negara yang madani yang diimpikan oleh setiap bangsa. Etika yang terakhir bagi seorang muslim dalam berbangsa dan bernegara yaitu mewujudkan kemaslahatan umat. Inti daripada syariat Islam sendiri yaitu mewujudkan kemaslahatan, bisa berupa material dan non-material, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Kemaslahatan sendiri yaitu sesuatu yang bersifat universal, berlaku di mana saja dan kapan saja, sehingga harus diperjuangkan oleh setiap manusia. Dalam berbangsa dan bernegara, kebijakan atau keputusan hukum harus mengacu kepada terwujudnya kemaslahatan umat. Dalam kaidah fikih juga dikatakan bahwa kebijakan seorang pemimpin harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Dengan demikian, peran serta seorang muslim dalam politik secara umum dan kebijakan secara khusus adalah ikut serta mendorong terwujudnya kemaslahatan umat. Sekian yang dapat saya dan kawan saya Rohmatul Umah sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.